Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratna Puja Astuti. Saya dari PAI 5B NIM 1118047. Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi Al-Quran dan hadis, di mana fungsi Al-Quran dan hadis ini merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin di dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik aturan yang berhubungan dengan dunia maupun aturan yang berhubungan dengan ukhrawi. Jadi, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim yang mengimaninya, terlebih sejak dini, agar lebih membekas dan mengena di dalam hati. Oleh karena itu, kami akan membahas tentang Al-Quran dan hadis beserta ruang lingkupnya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi diturunkannya Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran itu berarti bacaan atau yang dibaca, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan bagi yang membacanya merupakan perbuatan ibadah. Dengan demikian, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad tidak dinamakan Al-Quran, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian nama-nama Al-Quran itu ada beberapa nama. Yang pertama yaitu Alkitab. Alkitab atau Kitabullah yaitu kitab Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Hudal lil muttaqin, yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu Al-Furqan. Jadi Al-Furqan itu artinya pembeda, yaitu sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran pada hamba-hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik jin maupun manusia. Kemudian nama yang ketiga yaitu Az-Zikr, artinya pengingat, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Dari nama-nama Al-Quran di atas, yang paling masyhur dan terkenal dan mudah diingat oleh umat Islam dan umat selain Islam adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
yang artinya sungguh kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 52. Hal ini dapat terlihat bagi siapa saja, bagi semua manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Contoh kecil, apabila kamu bepergian ke suatu tempat untuk suatu tujuan, namun kamu tidak mengetahui jalan yang akan dilalui, maka saat itulah kamu pasti memerlukan sebuah petunjuk arah yang kamu tuju, misalnya melalui bertanya, peta, atau minta diantar oleh seseorang yang dapat mencapai tujuan sehingga kamu tidak tersesat. Mungkin untuk saat ini kita bisa memakai Google Maps dan lain-lain. Begitu pula fungsi Al-Quran terhadap umat manusia dapat mengantarkan ke arah tujuan yang benar, yaitu arah kebenaran dan kebahagiaan, dan mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha Pemberi petunjuk, dapat bersikap atau berakhlakul kalimah dan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.